Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firial Zahra Falevi dari kelompok 3. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai tentang aspek pengetahuan manajemen proyek. Proyek manajemen knowledge area, di mana bidang pengetahuan atau knowledge area, manajemen proyek yang bertepatan dengan kelompok proses atau proses group yang merupakan inisiasi proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, pemantauan dan pengendalian, dan penutupan proyek. Ini adalah fase kronologis yang dilalui setiap proyek. Lalu selanjutnya ada 5 proses group dan 10 knowledge area. Yang pertama akan kita bahas yaitu 5 proses group, yang dimana terdiri dari initiation process group, planning process group, execution process group, monitoring and controlling process group, dan yang terakhir closing process group. Selanjutnya ada 10 knowledge area, diantaranya integration management, scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, procurement management, dan stakeholder management. Selanjutnya ada 10 bidang pengetahuan. Bidang pengetahuan adalah kompetensi utama yang harus dikembangkan seorang manajer proyek. 4 bidang pengetahuan ini mengarah kepada proyek spesifik, diantaranya lingkup, waktu, biaya, dan mutu. 4 bidang pengetahuan yang merupakan alat pencapaian tujuan proyek seperti SDM, komunikasi, resiko, dan manajemen pengadaan. Pertama ada manajemen integrasi proyek, berisi tugas-tugas yang menyatukan keseluruhan proyek, meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan, mengombinasikan, menyatukan, dan mengoordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek. Overview dari manajemen integrasi proyek yang pertama ada develop project charter, develop project management plan, direct and manage project work, monitor. 2. Manajemen ruang lingkup proyek. Mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable produk, jasa, prosedur, sistem maupun keluaran lainnya sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Overview manajemen ruang lingkup proyek. Plan scope management, collect requirement, define scope, create WBS, validate scope, scope control. 3. Manajemen waktu proyek. Overview manajemen waktu proyek. Pertama ada plan schedule management, define activities, coins activities, estimate activity resource, estimate activity duration, develop schedule, control schedule. 4. Manajemen biaya proyek. Meliputi proses membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Overview manajemen biaya proyek. Pertama ada plan cost management, estimate cost, determine, dan control cost. Yang kelima ada manajemen kualitas proyek. Kualitas adalah salah satu dari 3 kendala, waktu, biaya, dan ruang lingkup. Dengan demikian, ketika kita membutuhkan kualitas yang lebih baik, kita perlu memasukkan lebih banyak waktu atau biaya. Overview manajemen kualitas proyek, ada plan quality management, ada perform quality assurance, dan control quality. Yang keenam ada manajemen sumber daya manusia. Tim proyek biasanya merupakan salah satu faktor paling penting dalam keberhasilan suatu proyek. Jika Anda memiliki tim yang bagus, Anda akan memiliki proyek yang sukses. Bidang pengetahuan ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melacak kinerja SDM. Overview manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada plan HR management, yang kedua menunjuk atau mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek, yang ketiga membentuk proyek tim dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Yang keempat ada mengelola proyek tim dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Yang ketujuh ada manajemen komunikasi proyek, bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi.
Overview manajemen komunikasi proyek, ada yang satu plan communication management, yang kedua ada manage communication, yang ketiga ada control communication. Selanjutnya, 8. Manajemen risiko proyek meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Overview manajemen risiko proyek yaitu 1. Plan risk management, 2. Identify risk, 3. Qualitative risk analysis, 4. Quantitative risk, 5. Plan risk progress, 6. Control risk. Selanjutnya, yang ke-9, manajemen pengadaan proyek meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Dan yang ke-10, manajemen pemangku kepentingan proyek. Para pemangku kepentingan harus secara aktif dikelola dan ditangani dalam rencana manajemen proyek. Overview manajemen pemangku kepentingan proyek adalah 1. Identify stakeholders, 2. Plan stakeholders management, 3. Manage stakeholders engagement, 4. Control stakeholder engagement. Sekian penjelasan mengenai aspek pengetahuan manajemen proyek.